Kali ini saya ingin ngerangkum film bertema horor, bukan action ataupun trailer kayak di film-film sebelumnya. Di mana film ini bercerita tentang seorang penyihir. Dia tidak memiliki energi spiritual seperti penyihir pada umumnya. Setiap kali ada klien yang memanggilnya untuk mengusir roh jahat, dia berpura-pura seperti penyihir profesional lainnya. Padahal tidak ada roh jahat maupun hantu di sana. Sampai suatu hari, mereka mendapatkan klien misterius. Dia ditugaskan untuk menyembuhkan seorang gadis yang kerasukan roh jahat. Dan ternyata sosok yang merasuki gadis itu bukan orang biasa. So, ini dia alur film Dr. John and Lost Talisman. Film dibuka, kita diperlihatkan seorang penyihir palsu bernama John Dong-sik dan asistennya Kang In-be. Mereka merasa senang. Setelah sekian lama sepi job, akhirnya ada klien yang memanggil mereka. Klien itu meminta Dong-sik bersama asistennya untuk mengusir roh jahat yang bersemayam di tubuh putri mereka. Dong-sik percaya jika lonceng di tangannya berbunyi, pasti ada roh jahat di sekitar mereka. Tetapi ketika dicoba lonceng itu tidak berbunyi, yang menandakan tidak ada roh jahat di sana. 이거 졸라 힘들지? 유튜브 보니까 주장로 같은데? 그런 애가 아닌데 갑자기 저래요. 뭐에 씌인 것처럼. Dia mencium bubuk di sekitar rumah. Rupanya roh jahat itu berasal dari patung. Sebenarnya itu semuanya akal-akalan Dong-sik saja, agar mereka percaya kalau hantu itu ada. Kang membuat persiapan dengan mengurung mereka di dalam lingkaran. Di satu sisi, Yeonju menganggap kalau keluarganya sedang dipermainkan. Setiap kali mereka beraksi, Kang selalu mendokumentasikannya. Dan nantinya video itu akan disebar melalui media sosial. Kang yang merupakan seorang ahli teknik sih menggunakan beberapa tipuan untuk mengecoh keluarga itu. Namun di tengah aksinya, mobil mereka diderek petugas karena parkir sembarangan, yang membuat koneksinya terputus. Meskipun terjadi beberapa kendala teknis, Dong-sik berhasil menutupi itu semua berkat kemampuannya yang cekatan. Alhasil keluarga itu pun percaya. 예, 명심하겠습니다. Setelah pekerjaannya selesai, dia pergi menemui pamannya yang memiliki toko barang antik. Kemudian mereka bermalam di kantor karena sudah lelah bekerja seharian penuh. Lalu Dong-sik menyimpan pedang patah dan loncengnya di dalam berangkas. Sementara itu ketika Kang mengedit video, tiba-tiba saja seorang wanita muncul di hadapannya. Wanita itu memiliki kemampuan bisa melihat roh jahat, di mana kemampuannya sangat langka. Dia mengaku sebagai Yeokyung. Alasannya datang ke sana ingin meminta Dong-sik untuk menyembuhkan sang adik dari gangguan roh jahat. 선생님! 장소가 Dong-sik menerima pekerjaan itu. Lalu mereka pergi menuju desa Sakura yang terletak di Pulau Jeju, tempat di mana Yeokyung tinggal bersama adiknya. Suasana desa Sakura tampak seperti tidak ada kehidupan, bahkan beberapa warga di antaranya ingin pindah. Rumornya desa mereka sering diganggu oleh makhluk halus, dan baru-baru ini sudah ada 3 warga meninggal tanpa sebab. Tibalah mereka di rumah Yeokyung. Dong-sik membuka sebuah pintu. Ternyata adik Yeokyung dikunci di dalam kamar, dalam keadaan terikat di bangku. 언니 갑자기 왜 그래? Hal itu dia lakukan karena rasa sayangnya kepada Yomin. Setelah melihat kejadian barusan, Kang merasa dia tidak beres dengannya. Tapi Dong-sik mencoba meyakinkan Kang untuk tetap tenang, karena tidak ada roh jahat di tubuh Yomin. 여기도 뭐 별거 없어. Setiap hari Yeokyung selalu membawa stun gun untuk berjaga-jaga. Dia mengatakan kalau dirinya sudah sering melihat roh jahat sejak kecil. Tapi roh jahat yang bersemayam di tubuh adiknya berbeda dari roh jahat yang pernah dia lihat. Setelah semuanya siap, pengusiran roh jahat pun dimulai. 걔는 뭐냐? Lalu roh jahat itu keluar dari tubuhnya melewati Yeokyung dan mereka saling berhadapan. Kemudian Yeokyung memberitahu keberadaan arwah tersebut ke Dong-sik, dan Dong-sik langsung menebasnya menggunakan pedang itu. Di satu sisi sebuah kotak pecah yang berisikan potongan jari manusia, dan arwah pun kembali ke raga pemiliknya. Dia Bum-chan, manusia setengah hantu, berflashback 10 tahun yang lalu.
Kala itu kakek Dongsik merupakan kepala penyihir. Dongsik punya saudara yang bernama Dongbu. Dia mewarisi keterampilan kakeknya dan menghasilkan Solgyong hebat. Sebagai catatan, Solgyong adalah jimat yang dipersenjatai penyegel roh jahat dengan sutra dan pola Buddha, atau lebih tepatnya sebuah jimat untuk menyegel roh jahat. Namun Dongsik tidak tertarik dengan kepala penyihir, yang membuat posisi kepala penyihir diberikan kepada saudaranya. Suatu hari Dongbu menghilang. Malamnya kakek Dongsik melakukan ritual pemanggilan dewa agar bisa menemukan keberadaan Dongbu yang diduga kuat disembunyikan oleh roh jahat. Dalam ritual itu kakek Dongbu dibantu oleh penjaga desa. Terungkap ternyata Huang adalah salah satu mantan penjaga desa yang masih hidup. Setelah beberapa hari, kakek Dongbu ditemukan tewas bersama Dongbu. Selama ini Dongsik meyakini penyebab kematian kakek dan saudaranya diakibatkan oleh dirinya. Dan sekarang Dongsik akhirnya tahu kalau Bung Chan dalang di balik insiden kematian keluarganya. Tidak berhenti sampai di situ, Bung Chan juga penyebab terjadinya kekacauan di desa Sakura. Dia melakukan itu semua untuk menemukan pemilik mata suci. Jika mereka menemukan mata itu, otomatis Bung Chan bisa keluar dari segel yang menjeratnya, dan dia bersama buahnya bisa keluar dari sana. Sementara itu Yokyung diserang oleh Bum Chan melalui tubuh warga sekitar. Bum Chan bisa pindah dari tubuh ke tubuh lainnya menggunakan mantra khusus yang sudah dia siapkan. Beruntung Dongsik datang menyelamatkannya. Entah kenapa Yomin tiba-tiba saja keluar dari jendela. Mereka berdua langsung mengajarnya. Anak buah Bum Chan sudah menunggu kedatangannya untuk menjemput Yomin. Alih-alih menyandera Yomin, dia sengaja memancing mereka berdua keluar, dan Bum Chan berencana ingin membunuh Dongsik dan Yokyung sekaligus. Berbagai upaya telah dia lakukan untuk membunuhnya, tapi kemampuan Dongsik menggunakan pedang pusaka sangat handal. Ketika jimat tinggal satu, Soyo membuat kesalahan yang membuat Bum Chan murka kepadanya. Semasa hidupnya Bum Chan tidak pernah mentoleransi orang yang membuat kesalahan. Siapapun dia akan menanggung konsekuensinya. 가지고 와. Sementara itu Dongsik, Yokyung, Huang, dan Kang pergi menemui peramal. Peramal itu menjelaskan, untuk menjadi dewa, penyihir yang kalian kejar telah lama memburu penyihir lainnya untuk merebut kekuatan spiritual mereka. Dan kakek Dongsik terjebak dalam perangkapnya. Kekuatan Bum Chan berasal dari tabung bambu yang berisi jari-jari terpotong dan menggunakan kekuatan spiritual itu untuk merasuki manusia. Dia merasuki Dongbu dan membunuh kakek mereka. Tapi sebelum kematiannya kakek mereka berhasil menyegel Bum Chan di goa itu. 을개가 젖어서 흙으로 낭만한 동네를 못 벗어나게 된 것. Dongsik membutuhkan separuh jimat Solgyong agar bisa menghapus Bum Chan dari muka bumi. Dongsik bertanya, di mana separuh jimat itu berada? Jimat itu berada di Gunung Yongwol. Lalu mereka pergi ke sana untuk menemukan jimat Solgyong yang disimpan oleh Bum Chan. Jimat itu berada di dalam kuil yang sudah dilapisi mantra jahat tingkat tinggi. Meskipun beresiko, mau tidak mau Dongsik harus tetap melangkah agar bisa mendapatkan separuh jimat Solgyong tersebut. Dongsik berhasil mematahkan ilusi yang dibuat oleh Bum Chan, dan pada akhirnya separuh jimat Solgyong telah mereka dapatkan. Di satu sisi musuh mengalami masalah internal yang mengakibatkan hubungan mereka mulai renggang. Sementara itu Dongsik bersama temannya kembali melanjutkan perjalanan ke markas Bum Chan untuk menyegelnya. Namun tiba-tiba saja mereka disergap oleh musuh. Dongsik melihat Yokyung ingin dibawa oleh Sawon, tapi manusia berbadan gempal itu terus saja menghalanginya. Dongsik sempat melakukan perlawanan, tapi sayang dia lebih kuat. Alhasil mereka pun berhasil membawa Yokyung. Dia disandra. Selama ini Bum Chan sudah lama mencari pemilik mata suci, tapi dia tidak pernah menemukannya. Agar bisa menghilangkan mantra Solgyong yang dibuat oleh kakek Dongsik, Bum Chan harus menumbalkan Yokyung untuk diberikan kepada sang dewa. Sementara itu Dongsik, Huang, dan Kang sudah sampai di pintu masuk markas musuh. Sebelum pergi, Dongsik berkata,
Setelah Yoking keluar bersama adiknya, ledakan. 유민이 나오면 그냥 터트려. 이따 볼 수 있으면 봅시다. Lalu dia pergi seorang diri menghadapi manusia setengah hantu. Bumchan kewalahan menghadapinya. Lalu dia merasuki tubuh rekannya. Karena sudah kelelahan, Dong-sik pada akhirnya berhasil ditaklukkan. Tiba-tiba Kang muncul sambil menembakkan sesuatu ke arah Bumchan. Penglihatan Bumchan teralihkan oleh cahaya itu. Melihat ada kesempatan, mereka semua berlari sekuat tenaga menuju pintu gua. Akibat ledakan itu, Bumchan terkurung di dalam gua. Dong-sik pun mulai menggabungkan kedua potongan jimat Solgyong. Lalu pola mana yang kuat muncul di tanah, dan pola terakhir keluar rantai yang mengajar Bumchan. Di mana rantai tersebut menyegel roh dan jiwa Bumchan di dalam reruntuhan goa. Dan film pun berakhir. Gimana nih guys, filmnya seru apa enggak? Kalau seru, tulis di kolom komentar ya. Setelah sekian lama Mimin menemani kalian semua, Mimin izin pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, meledak.